mengambil barokah dari pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana sering kita mendengar kisah-kisahnya beliau radhiyallahu anha. Bahkan hadis yang sering dibacakan oleh para tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita, para habaib dan masyayikh kita, yang dimana Nabi SAW bersabda, laqad ruziktu hubbuha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sesungguhnya aku telah diberikan cinta pada Khadijah. Nabi SAW telah diberi cinta oleh Allah dalam mencintai Sayyidah Khadijah. Dan Nabi SAW, aku mencintai orang yang mencintainya. Artinya Nabi cinta sama orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Dan kita mudah-mudahan yang hadir di malam hari ini semuanya termasuk adalah orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaahku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis luar biasa. Nasihat sabda yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sungguh besar dan sungguh banyak sekali manfaatnya. Siapa yang mencintai keluarganya Nabi beruntung. Siapa yang di dunia duduk bersama keluarga Nabi beruntung. Siapa yang bisa dapat memandang wajah para keturunan baginda Nabi Muhammad SAW beruntung. Siapa yang memuliakan orang yang telah dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Begitu juga sebaliknya, orang yang membenci keluarga Nabi, orang yang memerangi keluarga Nabi, orang yang menghina dan juga memfitnah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang berlaku buruk kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalian semua yang hadir, yang duduk di majelis Al-Husna, mantapkan hati kalian, iman kalian untuk betul-betul mencintai Nabi Muhammad, untuk betul-betul mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad, untuk betul-betul memuliakan keluarga baginda Nabi Muhammad, selalu bersama mereka hingga akhir hayat kita. Maka insya Allah keberuntungan di dunia, bahkan kemuliaan di akhirat akan kita dapatkan insya Allah. Kenapa? Begitu besar sekali manfaat kita untuk mencintai mereka, memuliakan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal kita mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ada seorang syarifah memiliki 3 anak. Seorang syarifah ini seorang janda yang meninggal oleh suaminya dia. Karena hari demi hari keperluan ekonomi makin menghimpit keluarganya mereka tersebut dengan 3 orang anak yatim yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Seorang syarifah tersebut akhirnya menjual seluruh harta bendanya dia. Sehingga seorang syarifah tersebut, anak cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Akhirnya ada di satu buah kota seorang mufti, seorang alim ulama yang begitu terkenal di zamannya waktu itu dan memiliki kemampuan finansial yang luar biasa. Walhasil mufti ini sugih orangnya. Mufti ini mampu daripada perekonomiannya. Dan ketika itu didatangi sama syarifah tersebut dan 3 anaknya. Didatengin sampai ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, katanya gitu. Apa betul ini rumahnya
mufti fulan bin fulan, ulama fulan bin fulan, betul. Ya, ada perlu apa katanya? Saya Syarifah katanya gitu. Saya seorang janda memiliki 3 orang anak yatim. Saya seorang Syarifah, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, ingin minta bantuan sama pian katanya. Mau minta bantuan sama antum. Kami sudah nggak punya harta benda. Kami mau minta bantuan untuk kami bisa tinggal di rumah ini. Bisa makan, numpang tidur. Walhasil minta tolong sama antum. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang mufti tersebut? Apa yang dikatakan seorang ulama tersebut? Apa? Dia katakan, apa buktinya kalau kamu ini anak cucunya Nabi Muhammad? Apa buktinya kalau kamu ini seorang Syarifah? Dikatakan sama ulama tersebut. Kemudian Syarifah tersebut nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, karena zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita para habaib, para Syarifah itu punya satu buah lembaga yang namanya Rabithah Alawiyah, di mana lembaga tersebut itu khusus mencatat nasab-nasabnya ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad SAW secara rapi. Mulai dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Dicatat betul-betul tuh. Rapi sama lembaga Rabithah Alawiyah. Tapi zaman dulu nggak ada. Nggak ada yang bisa dibuktikan oleh seorang Syarifah tersebut, saudara. Lantas kemudian Syarifah tersebut terdiam karena nggak mampu meyakini daripada pertanyaan yang disampaikan oleh seorang mufti tersebut, seorang ulama tersebut. Kemudian seorang ulama dan mufti tersebut mengusir Syarifah. Mengusir Syarifah dan juga anak-anaknya mereka. Masya Allah. Kemudian saat dia melangkah ingin memasukinya, ada seorang penjaga. Kemudian ulama itu mimpi, ya. Ulama tersebut malam harinya mimpi. Jadi setelah ngusir Syarifah tersebut, ulama tersebut mimpi dia itu masuk surga. Masuk surga, ini nikmat sekali, mimpi masuk surga. Kita aja mimpi dapat duit bermiliar-miliar atau dapat mobil hanyar, motor hanyar, girangnya luar biasa. Ini ulama mimpi masuk surga. Lalu kemudian saat dia mau masuk ke pintu surga, mau melangkah ke dalam pintu surga, dia melihat ada sebuah bangunan yang indah. Ada sebuah bangunan yang indah, terbuat dari batu permata, dilapisi dengan emas, berlian, intan dan sebagainya. Indah sekali dilihat dari kejauhan sebelum dia memasuki pintu surga tersebut. Ketika dia mau memasuki pintu surga tersebut, ditarik sama seorang penjaga surga. Katanya gitu. Ya. Lalu kemudian katanya seorang penjaga surga, tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini, ujar penjaga pintu surga tersebut. Lalu si ulama tersebut ngadu sama Rasulullah, datengin Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini melihat sebuah bangunan yang ada di surga, dan saya yakin bangunan itu diperuntukkan untuk saya. Katanya gitu. Ya Rasulullah, kenapa saya nggak boleh masuk? Apa sebabnya? Ya Rasulullah, akuilah saya sebagai umatmu, katanya. Dan masukkanlah aku dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab amaliyahku, karena sebab ilmuku, dan lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW berkata kepada ulama tersebut, apa buktinya kamu umatku? Apa buktinya kamu umatku, katanya. Akhirnya seorang ulama tersebut terbangun dari mimpinya dia. Kaget, nangis seketika. Nangis sekeras-kerasnya. Ya Allah, salah apa saya, katanya gitu. Nah, sebelum terbangun ada pesan daripada Rasulullah SAW
yang mengatakan kepada ulama tersebut, seharusnya memang bangunan yang ada di surga itu adalah milik kamu. Tetapi apa? Bangunan yang ada di surga itu sudah milik orang lain. Kenapa? Karena kamu telah menyakiti hati, mengecewakan hati daripada anak cucuku. Tidak mau membantu daripada anak cucuku, katanya Rasulullah SAW. Sehingga kamu mengatakan, apa buktinya kamu cucunya Nabi Muhammad? Bangunan yang harusnya itu milikmu, akhirnya diserahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang lain. Masya Allah. Kepada siapa? Kepada seorang majusi. Dikasih tahu alamatnya di sini, orangnya seperti ini sama Rasulullah SAW. Ketika bangun dari mimpinya dia nangis, besokannya harinya paginya dia berlari nyari rumah orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketemu, ada seorang majusi, ya, seorang Yahudi, bukan orang Islam, disamperin sama ulama tersebut, diketok rumahnya. Halo, assalamualaikum, salam, katanya gitu. Apa betul ini rumahnya Fulan bin Fulan? Ya betul. Saya mau mencari seorang syarifah yang memiliki 3 anak, katanya gitu. Seorang syarifah janda miskin yang kemarin datang minta bantuan ke rumah saya. Tolong kasih tahu sama syarifah. Kalau ada syarifah di dalam kasih tahu. Saya mau bantu, katanya gitu. Saya mau bantu. Saya mau menyerahkan seluruh harta benda saya buat sama syarifah tersebut. Katanya majusi tersebut, ya memang betul. Ada kemarin datang seorang syarifah bersama 3 anaknya ke rumah saya. Minta bantuan, tempat tinggal dan makanan saya berikan semuanya. Bahkan setengah bangunan ini telah saya hadiahkan kepada syarifah dan 3 anak tersebut. Kenapa? Katanya seorang ulama tersebut, enggak, saya mau. Jangan kamu, udah saya aja yang memberi, katanya. Jangan kamu. Kamu ini kan bukan orang Islam. Kamu ini kan seorang majusi. Kamu ini non muslim, katanya gitu. Ya betul. Kemarin saya itu sebelum didatangi sama syarifah ini adalah seorang majusi. Tapi setelah syarifah datang ke rumah saya dan saya mimpi Rasulullah SAW, saya akhirnya masuk Islam. Dan bangunan yang kamu lihat di mimpi tersebut, ya, yang tadinya milik kamu itu adalah milik saya, diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala berkat daripada saya membantu anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan seketika itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Masya Allah, ya. Seorang majusi, seorang lugu, ya. Orang majusi lugu, nggak minta apa-apa, nolong seorang syarifah, non muslim nolong seorang ahlul bait baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan kemuliaan sama Allah seperti itu. Apalagi kita yang sudah terlahir dari awal masuk Islam, jadi orang beriman. Kalau kita yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beriman, seorang Islam, memuliakan cucu baginda Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa. Lebih-lebih yang Allah berikan kepada kita dibandingkan sama orang majusi tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, luar biasa. Jadi nih, beruntungnya orang yang betul-betul memuliakan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Orang yang betul-betul menghormati keturunannya Rasulullah SAW. Disebutkan sama Rasulullah SAW, ya, dan aku mencintai orang yang mencintainya. Siapa? Sayyidah Khadijah. Di sini juga dikatakan siapa Sayyidah Khadijah? Keluarganya baginda Nabi Muhammad, istrinya Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai istrinya Nabi saja mendapatkan kemuliaan yang begitu besar seperti ini, apalagi mencintai keturunan-keturunannya Nabi Muhammad SAW yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW.